A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian noponku alumni Simpon rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan kembali untuk berpengajian bersama pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita malam hari ini bermanfaat. Amin. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah tercatat sebagai bagian dari amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Kalau ngombe nggih mboten seneng nggih. Pokoke tekan rampung nggih ngombene nggih. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai. Sebenarnya saya tuh sok malu dengan apa materi-materi yang saya sampaikan itu kan nganu ngoten apa sederhana ngoten lho. Gitu saya tuh sok malu Pak Nasir kalau menyampaikan materi-materi sederhana gitu. Terus enggak terlalu muluk-muluk gitu loh. Dan ada teksnya lain dengan orang-orang yang tanpa teks hafalannya banyak itu. Tapi sok-sok juga ben lah sing penting. Kapan-kapan kalau misalnya Bu Ana tidak meminta saya untuk pengajian ya enggak apa-apa juga sih. Gitu loh maksudnya, yang santai saja, tidak harus saya. Baik. Kita mulai ya. Malam hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat besar. Sangat besar, sangat penting dan sangat menentukan. Sangat menentukan ini untuk hidup kita nanti. Kita ini akan meninggal tidak sampai 2070 insya Allah. Kita semua yang hadir di sini tidak sampai 2070 insya Allah. Kemarin Ustaz Solehan meninggal di usia 85 atau sekitar itu 85-86. Berarti 15 tahun sebelum 100. Dan kita ini rata-rata, kita yang hadir di sini sudah 57, 58 rata-rata. Saya 54 sekarang ini. Berarti kalau sampai usianya Ustaz Solehan ya sampai 85 ya kurang pinter nih Pak, kurang 40 lebih lah. Itu kalau sampai 8 ya 86 seperti beliau. Jadi sangat menentukan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin tidak kurang setuju dengan apa yang kita bahas ini, ya tidak apa-apa juga sih, kan kita sudah dewasa, sudah tua, sudah punya pilihan itu. Baik, saya juga heran tadi mengapa
Allah menentukan Pak Nasir untuk membaca surat Ali Imran. Saya tadi deg gitu. Beliau membaca 131 sampai 136 tadi itu. Padahal 137 itu qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lalu ini. Jadi ayatnya itu gitu. Jadi tadi wasariqu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasariqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaahum maghfiratun min rabbihim wa jannatil lahum tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'mal ajrul amilin. Lalu satu ayat qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lalu ini 138 139 ini gitu. Itu di halaman yang sama, itu mulai wasar itu di halaman yang sama dengan ini. Jadi yang kita kaji malam hari ini itu surat Al Imran itu ibu bapak-bapak. Meskipun belum ada tulisannya ya bisa ditambahkan sendiri bahwa yang ada di fotokopian itu surat Al Imran. Surat yang ketiga dalam Al-Qur'an. Dan berulang kali saya sampaikan itu kita itu kalau saya sering pulang ke Temanggung dan lewatnya jalan itu dan saya tidak pernah berusaha untuk menghafalkan jalannya, tapi lama-lama hafal. Jadi membaca Quran itu juga lama-lama hafal dengan sendirinya, lama-lama. Quran itu ringkes banget, setelah ini, tahu-tahu sudah juz ke-30 gitu aja. Cepat insya Allah. Insya Allah kalau serius, konsentrasi full, tidak ada yang ganggu. Saya pernah matur satu butuh waktu 30 kali 30 menit itu bisa satu juz dengan kecepatan seperti Pak Nasir tadi itu 1 juz 30 menit. Sehingga kalau dalam 30 juz berarti butuh 30 kali 30 900 menit. 900 menit itu sama dengan berapa? Dibagi 24. Dibagi 60 ketemu jam itu. Itu nanti tidak sampai 15 jam. 15 jam itu bisa katam loh. Nek konsentrasi serius, tidak diganggu apa-apa, cuma berhentinya sholat sama makan aja, tidak berhenti dulu, bisa 15 jam itu. Makanya kalau lama-lama saya pikir-pikir Imam Syafi'i bisa 60 katam per hari itu, saya lama-lama juga makul itu masuk akal untuk selevel beliau. Jadi 60 kali itu satu hari. 61. Berarti dia sambil merem kan sudah hafal betul-betul hafal. Cepet lah itu urutannya. Habis ini habis surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, lalu Al-Imran, lalu An-Nisa, lalu Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Raddu, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman. Sudah cepat nanti sampai selesai. Tahu-tahu sampai Anas itu. Baik, monggo sekarang kita mulai nggih. Ini sangat penting untuk hidup kita. Tapi nanti kira-kira kalau contoh-contohnya angel ya sudah tidak apa-apa. Saya bacakan dulu ayatnya. Al Imran 138. Lalu untuk yang ngasto pulpen bisa menambahkan catatan-catatan yang dirasa penting. Untuk mengingat momen penting kita malam hari ini, bisa ditambahkan catatan di kiri pojok atas. Itu hari ini, hari Senin tanggal 7 November 2022. Ditulis Latansa, Jalan Imam Bonjol nomor 5. Baik, saya bacakan ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hada bayanul linnas. Mohon di atas kata bayanun ditambahkan catatan kecil angka 1. Di atas kata bayanun. Berikutnya wahudan. Di atas kata hudan diberi catatan tambahan angka 2. Berikutnya wa mau'idatul lil muttaqin. Di atas kata mau'idatun diberi tambahan catatan angka 3. Jadi di atas bayanun angka 1, di atas hudan angka 2, di atas mau'idatun angka 3. Sekarang kita cermati terjemahannya. Al-Quran ini yang ada di hadapan saya ini, biru ini, coklat. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Tolong bisa ditambahkan catatan tambahan. Di atas kata penerangan diberi angka 1. Penerangan itu terjemahan dari bayanun. Selanjutnya dan petunjuk. Di atas kata petunjuk diberi catatan tambahan angka 2. Itu terjemahan dari hudan. Selanjutnya serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Di dekat kata pelajaran terserah Bapak Ibu yang ngasih pulpen mau di dekat pela ya boleh, dekat jaran ya boleh, itu dilalai kok ya. Anu pela di baris kedua, jaran di baris ketiga. Jaran itu maksudnya pelajaran, bukan jaran kuda loh ya. Pelajaran. Itu jadi satu itu. Iya kok yo ngono to ya yo. Baris kedua dan ketiga terserah Bapak dan Ibu yang akan menambahkan catatan angka 3 di mana. Lalu sekalian ditambahkan di dekat kata pelajaran itu garis miring nasihat. Banyak orang yang, tapi insya Allah tidak salah menerjemahkan. Jadi mau'idah itu sering juga diterjemahkan dengan nasihat. Nah, jadi Al-Quran yang tadi sebagian ayatnya dibacakan oleh Pak Nasir. Lalu contoh yang lain ada di depan saya ini, di meja, di atas meja ini ada Al-Quran coklat ini. Ini ya merupakan penerangan itu. Jadi nek budak buka ini, itu nek kira-kira nek Jawa ya primbon gitu. Primbonnya ini toh ini. Jadi pedomannya tuh ini. Lalu yang berikutnya petunjuk. Jadi ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang jumlahnya kurang lebih 600-600an lebih dikit, itu merupakan petunjuk hidup kita itu. Petunjuk hidup kita ini. Kita ini akan meninggal sebelum 2070 insya Allah. Yang kemarin-kemarin mungkin belum maksimal untuk menjadikan Al-Quran sebagai penerangan dan petunjuk. Yang mulai malam ini ngoten dan nanti mendapatkan akibat yang nyaman. Lah akibatnya mana? Di ayat 139. Tapi nanti setelah 138 selesai dulu. Lalu yang ketiga, Quran ini yang saya pegang pakai tangan kiri ini itu ternyata merupakan pelajaran atau nasihat. Jadi kalau Al-Quran ngomong itu sebagai nasihat untuk kita. Jadi kita dinasihati oleh Al-Quran itu. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya, contoh-contoh ayatnya seperti apa itu. Nah, terus kalau kita itu bisa memposisikan Al-Quran seperti yang diinginkan ayat 138 surat Ali Imran, maka sebenarnya kita harus seperti 139 itu insya Allah. Wala tahinu itu angka 1 ya. Wala tahzanu itu angka 2. Wa antumul a'launa di atas kata al-a'launa diberi angka 3. In kuntum mu'minin. Jadi saya ulangi, wala tahinu itu 1, wala tahzanu itu 2, wa antumul a'launa
Di atas al-a'launa diberi angka 3, in kuntum mu'minin. Terjemahnya sekarang, janganlah kamu bersikap lemah. Jadi tidak usah minder, tidak usah merasa napa nggih minder, merasa andesa, merasa konservatif, ketok wong primitif, ketok wong kuno, ketok wong udik. Jangan begitu. Jangan. Dan janganlah pula kamu bersedih hati. Tidak usah bersedih, mantap saja. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Gitu. Ini ilmiah. Jadi saya menganalisis sepanjang analisis saya. Ini bukan analisis awang-awang, bukan analisis dunia maya, tapi analisis ilmiah, empirik, laboratorium. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang betul-betul menggunakan Al-Quran itu, 1 sebagai penerangan, 2 petunjuk, 3 nasihat, apapun ayatnya kita posisikan pada 3 itu untuk kita, maka Allah membuat statement, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya itu. Berarti kalau orang-orang yang ragu-ragu dalam menggunakan Al-Quran, ya tidak akan paling tinggi derajatnya. Al-a'launa itu ada kata-kata paling, maknanya paling, al-a'launa. Saya yakin kalau yang disimpan kan dulu ada bahasa Arab ya Mas Abdul. Ada bahasa Arab. Itu ada ismu tafdil, ada kabirun akbar, sogirun asghar, qasirun aksar, tawilun atwal. Jadi kabirun paling besar, akbar, sogirun kecil, paling kecil, asghar, tawilun panjang, atwal paling panjang, qasir pendek, aksar paling pendek, aliyun tinggi, a'la paling tinggi. Itu jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin babnya apa ya? No Mbak Ana? Degree of comparison itu loh gitu. Pas loro SMP niku, pelajaran kelas 2 SMP itu. Jadi al-a'la itu maknanya seperti itu, paling tinggi. Nek paling dalam bahasa Indonesia tertinggi, paling tinggi, itu tidak ada lagi yang lebih tinggi lagi gitu. Itu kalau kita pakai Al-Quran. Kalau sok-sok mikir-mikir, ya masuk akal juga sih. Mosok ya. Oke, tak lihat ayatnya 1. Mosok ya. Oke, kita lihat ayatnya sekarang. Ada ayat, kita buka saja dulu sekarang. Surat Al-Maidah ayat 90. Coba sekarang kita lihat surat Al-Maidah ayat 90. Nanti kalau kira-kira tidak cocok ya kita diskusikan. Berarti ayat itu salah gitu loh. Asumsi saya semua ayat itu benar. Sebenarnya tidak boleh berasumsi sih. Kalau berasumsi kan ada keraguan. Tapi secara ilmiah boleh mengatakan seperti itu. Jadi kalau menurut metode berilmu pengetahuan itu berasumsi itu boleh. Jadi bebas nilai itu boleh. Bebas nilai itu nanti kalau Mas Amang mau lihat bukunya itu, saya punya buku itu yang arang itu Van Persen, orang Belanda. Tapi bahasanya bahasa Indonesia sih. Itu tentang bebas nilai. Jadi bebas nilai itu ya terserah sakarmu ya, sakarmu bebas nilai. Nah, kita lihat surat Al-Maidah ayat 90. Surat Maidah itu surat yang kelima. Terus saya bacakan ayatnya. Nanti kita bahas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang membacakan terjemahnya biasanya Bu Ana Mawar. Oh gitu, monggo Pak Aryadi. Oleh orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, nomor 1 niku, berjudi, nomor 2 niku, berkorban untuk berhala, nomor 3 niku, dan mengundi nasib
dengan anak Nomor 4 niku nggih. adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Nggih. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, maka perjauhilah perbuatan-perbuatan yang 4 tadi itu. 1. Homer, 2. Judi, 3. Berkorban untuk berhala, sajen-sajen itu. Lalu keempat itu mengundi nasib dengan anak panah. Ini 4 ini dinyatakan oleh Allah dalam ayat itu Al-Maidah ayat 90 sebagai perbuatan keji. Keji itu jijik kalau KBBI ya. Kamus Bahasa Indonesia, kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keji itu jijik, menjijikkan. Gitu. Terjemahannya seperti itu. Atau kalau Bapak dan Ibu ragu-ragu dengan definisi ini bisa langsung KBBI daring, bisa lewat HP bisa. Keji itu semangat jorok, kotor, menjijikkan. Terjemahnya seperti itu. Apa Mbak Ana? Enggak di situ di daring kok. Oh enggak. Nah, nanti kalau dibuka KBBI daring seperti itu. Jadi Homer itu menjijikkan. Terus saya masih punya jamaah pengajian yang dulunya ahli mendem dulunya. Ini ikut pengajian terus, sekarang masih rutin. Setiap pekan kita berpengajian bersama-sama. Bahkan ada yang masih ngepil sampai sekarang ini. Sudah hampir 30 tahun dia masih, karena enggak mungkin tidak ngepil. Jadi tiap malam dia harus minum penenang. Pakai daftar G. Jadi harus pakai daftar G, tidak sembarang orang bisa pegang itu. Dan dia menyatakan, aku lebih nyaman bawa ini daripada uang. Aku lapar enggak apa-apa, tapi bawa kalau obatnya seperti apa Mas? Ini Pak kalau mau tahu kayak gini. Saya tahu orangnya, saya tahu rumahnya. Kita tiap pekan ketemu dengan sedikit tapi komunitasnya sedikit. Gitu. Itu diminta untuk berhenti memang sulit sekali karena sudah teman-temannya juga ini sudah lumayan loh Pak, ini daripada dulu itu. Terus efek minum itu juga ada temennya sih yang ngomong aku nek minum ndak apa tapi nek judi iya gitu. Tapi minum aku ndak karena ndak enak, rasanya minum tuh ndak enak. Homer tuh ndak enak. Jadi wis ora enak, ambune yo ora enak. Terus tapi kok nyandu gitu. Kancakan aku lagi sithik kurang oke kuwi nek kurang oke gitu. Jadi ndak enak sebenarnya itu. Dan saya cuma ikut pengajiannya, saya ikut pengajiannya Dadang Hawari. Kalau Bapak Ibu bisa lihat bisa di sudah meninggal sih beliau. Saya dulu ikut kuliahnya dia itu di Salimbaraya, Jalan Salimbaraya nomor 4 di kampus UI dulu di Salimbaraya. Jadi ada kuliah duha gitu, dia yang mengisi. Terus saya beli bukunya itu Molimo. Judulnya itu Molimo. Salah satunya minum itu, dan minum itu menurut laboratorium itu jelek sekali. Minuman itu jelek sekali, komposisinya jelek dan sangat merusak tubuh itu. Dan keji itu nyandu. Keji itu salah satu ciri-cirinya itu nyandu. Nyandu itu pengen mengulang itu. Homer itu seperti itu. Terus itu menurut ayat Al-Quran tidak boleh. Lalu Al-Quran kita jadikan penerangan, petunjuk, pelajaran atau nasihat. Jadi saya yakin kalau ada orang yang mendem itu pasti tidak baik hidupnya, pasti tidak baik, pasti. Jarang yang sing do mendem pinter-pinter tuh jarang. Biasanya itu bodoh. Anaknya itu biasanya bodoh, terus rokok, begadang, tidak jalan gitu. Matematika dilepeh, fisika lepeh, rokok, oke, nongkrong, oke. Ya, yang bodoh biasanya nanya itu. Lebu PTN tak tompo. Sekolah bangsane Unisri, TB. Elek-elek. Cendek-cendek itu. Itu anak SMA 3 enggak ada yang mabuk. Ada paling 1-2. SMA karena enggak sempat mikir ke situ gitu loh. Enggak sempat nongkrong-nongkrong juga. Sing nongkrong-nongkrong mesti sing sekolah-sekolah swasta. Ya, swasta turun ndek-ndek itu. Sing ora mlaku iki. Sini enggak ada Mas Amang. Sini enggak ada, kita menganalisis kok. Enggak, sini enggak ada, insya Allah, amin ya rabbal
ada sini nih. Nah, jadi sudah ada ayatnya seperti itu. Terus judi itu ya tidak boleh. Judi itu setelah saya baru-baru aja kemarin di tahun ini saya menganalisis judi itu ternyata yang tidak bolehnya itu ada unpredictable-nya, tidak bolehnya itu. Jadi mulai saya belajar yang terakhir ini semua permainan pakai dadu itu tidak boleh. Saya pernah matur ya kemarin ya. Nah, terus semua permainan pakai kartu itu tidak boleh. Bukan masalah pakai uang atau tidak pakai uang. Jadi kartu itu judi semua. Jadi pas dikopiok gini dibagi itu belum judi, begitu dibuka itu sudah judi. Dia menginginkan si A ini menginginkan as, king. Ning intuke ternyata loro telu. Dadi mumet ya. Karena itu tidak terprediksi. Iya, jaluke iki ya jaluke 00, 01, 02, 03, 04 gitu. Yang ternyata ya balak kabeh dol-dol lah umat wis. Sekali aktif mainnya, pasif kalau anu itu balak semua tuh aktif, pasif mainnya tergantung musuhnya bisa mainkan apa enggak. Nek musuhnya bodoh ya sok-sok menang, itu balak kabeh itu bisa menang. Itu perkiraan matematik, ilmu statistik kalau itu. Jadi kalau 00, 01, 02, 03, 04, aku sing main musuh sapa wae menang saya. Pasti menang saya. Pasti kan. Pakai perhitungan matematika. Nah, jadi judi itu tidak boleh. Setelah kita tahu, kita masukkan ke sini. Kita masukkan 138 ini. Nah, sudah tahu 138 dimasukkan dalam benak kita. Oh, berarti Quran kuwi ngene berarti aku ora entuk mendem, ora entuk judi, ora entuk berkorban untuk berhala dan semacamnya. Varian-variannya tidak boleh semuanya. Gitu. Insya Allah kalau seperti itu kita akan masuk dalam kelompok orang-orang, kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Ilmiah. Saya punya teman, bukan teman ya jamaah pengajian, bukan begitu teman ya, jamaah pengajian ya, baik kenal baik. Itu orang Jaten tuh entek omahe Mas Apri. Entek omahe. Itu nek bojone ra nesu-nesu, untung bojone nesu-nesu itu. Itu anune Kartosuro sana judinya. Iki beli Kertonatan lho, Mbak. Kertonatan sing wetan. Anak sok kenal. Saya ngembongan. Oh, ngembongan ya ora Kartosuro. Adoh banget wong itu jek tubuhe jek ngulan kok. Nggih, Purwogondo. Sekarang mungkin masih atau enggak, saya dulu masih. Jago itu masih Purwogondo itu. Purwogondo Tani Kertonatan. Nah, mriku niku. Oh, padahal main Jaten, ngluruk tekan mriko. Entek omahe kok. Bojone wah terus leren. Yo tak leren tenan. Leren terus alon-alon lagi ya. Alhamdulillah bisa bangkit lagi itu. Judi itu ndak ada baiknya. Nek menang pengen meneh, nek kalah ya pengen meneh. Penasaran. Nek kalah pengen balik ke modal, nek menang pengen menang meneh gitu. Nek leren diantemi kanca-kancane menang kok leren. Nah, udah ya, itu contoh pertama. Saya acak loh tadi hanya spontan saja ayatnya ini gitu. Oke, sekarang contoh yang kedua. Yang dibaca nanti yang dibaca Pak Nasir nanti setelah ini nanti. Sekarang monggo terutama ibu-ibu, kita lihat surat ibu-ibu. Surat At-Taubah ayat 119. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9. Dipastikan ketemu dulu terus saya bacakan. Itu intinya gini. Kita itu boleh serawung, boleh berinteraksi dengan orang-orang yang benar. Tulisan Arabnya sodikin. Sodikin itu bisa diterjemahkan dengan jujur. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 119 itu kita diperintah oleh Allah untuk berinteraksi, bergaul, berhubungan dengan orang-orang yang jujur. Nek tidak jujur berarti
tidak boleh. Kita tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang yang tidak jujur. Oke, saya bacakan ayatnya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Monggo Pak Hadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nggih, nah, nyuwun ngapunten, kata shadiqin insyaallah bisa diterjemahkan dengan jujur, maka tolong kata benar diganti dengan jujur. Coba Pak Hadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nggih, pun niku nggih ayat Quran niku. Dados nek mboten jujur rasa diserawungi. Mboten entuk. Itu ayatnya seperti itu, tidak boleh kita berinteraksi terlalu dalam dengan orang-orang yang tidak jujur, tidak boleh. Contoh, suatu ketika Nurul minta uang 500.000. Kisah nyata ini. Saya tanya, "Nggo apa to, Bu?" "Kang itu mbas niki ya urusan keluarga, keperluan yang mboten keluarga, mboten pribadi." "Oh iya. Ini 500.000. Kendang tukokke." "Nggih." Sudah beberapa hari ternyata barang yang mau dibeli kok belum ada. Lah saya otomatis takon. Lah barangnya ndi kok urung tuku-tuku? Wah, urung sida tuku kok. Lah urung sida tuku ngapa? Lah duite pun mboten enten. Walah, ning ndi? Lah duite ning ndi? Dipinjam. Oh, ya udah nak dipinjam. Ya udah besok belinya pakai uang itu yang dipinjam itu. Mau dibalik kapan? Insya Allah besok Jumat katanya, orangnya bilang hari Jumat. Oh ya, iki wis Rebo, Kamis Jumat atau kurang 2 hari lagi ya, kita tunggu aja. Dah Jumat pagi tenan teko tenan niku Bu Ana. Teko tenan. Assalamualaikum, suara wedok. Kula kan terus kayak sarapan kali ibune bocah-bocah wau niku. Kae suarane katose kayane perempuan kayak gendang metu kono mungkin sing arep balekke duit 500 kuwi. Jadi dugaan saya membalikke duit 500 kuwi, dugaan saya membalikke duit 500 kuwi, pisan kas, dugaan saya membalikke duit 500 kuwi itu lho. Nah, terus keluar, monggo waalaikumsalam, monggo pinaran. Ring kesing cerita ndak setengah jam 09.00. Anu ngasihane rampung. Wah, nyuwun ngapunten niki Mbak Nurul. Wah, saya dari dalam nyuwun ngapunten wis cetha kalimat yang maknanya seperti itu. Wah, nyuwun ngapunten berarti pertama genah ra iso balekke, belum bisa balekke. Lalu yang kedua, niki nyuwun ngapunten meleh. Wah, genah ngapunten genah arep nambah utang meneh iki. Alasane warna-warna sing pitike mati, sing kucinge lara, sing bebeke arep ngendok bebelen. Wah, warna-warna apa. Ono yang alasane niku. Yo akhirnya kula kan Nurul kan mboten iso mutusi, yo mlebu ten ruang tengah nika, takon karo kula. Wis aku wis krungu rasa dibeberke sawu krungu pisan. Rasa disili. Oh, mboten sili ki muni-muni, paling muni-muni sedhelok ora apa-apa. Dia ndak jujur. Dia kalau mau jujur pastinya ngomong dari tadi atau ngomong kemarin. Nek sekarang ndak bisa kembalikan itu. Minimal berusaha piye lah bisa menghubungi kamu, bisa WA kamu dulu apa ngabari piye nek urung iso balekke orang ngene iki. Iki teko ora iso balekke arep nyilih meneh, ditakoni nggo ora jelas meneh. Wis nganu wae nek kowe ndedit kek ana. Aja disili ning kek ana gen urusane ora nyilih, ning kek ana. Lah iki kabeh, lah butuhe pira? 2 yuta iki wae kek 20.000 wae mulih. Lah niku mumet niku, yo kula prediksi kula betul ternyata. Kuwi engko sing 500.000 ora bakal mulih, Bu. Napa nggih? Ya wis hukum alam ngono kuwi. Artinya betul itu pinjamnya sebelum pandemi loh. Gur 500.000 Mas Apri, gur 500.000. Itu kan ndak baik, itu kan ndak baik. Nah, sekarang saya ketemu orangnya ya saya biasa. Assalamualaikum Mbak. Nggih Pak Ani ngapunten. Oh, kula mboten napa-napa. Dia ramena dewe karena ndak jujur dia itu. Ndak jujur itu ndak akan nyaman, tidak menyamankan dirinya. Jadi sebenarnya secara alami, instinktif, normatif, normal, apa adanya asli, orang itu ndak jujur itu ya ndak nyaman.
Jangan sangka koruptor itu nyaman hidupnya, ndak tenang. Karena hatinya asli itu mengingkari. Ndak mungkin tenang, pasti engko gek ngene ditekokke gek digoleki gek ditagek dicekel gek wah semena-mena ndak nyaman. Orang yang ndak jujur itu ndak nyaman. Orang yang selingkuh itu ndak nyaman. Tenan, wah aku gak bojoku ngerti kok gak ngono. Wah, nek mrikan mboten enten ta, Bu Ana? Insyaallah mboten enten. Mbak Amri mboten ta, Mbak Amri? Tenan iku nek betul-betul mboten nyaman. Ampun siri cara menurut Allah ampun boleh. Siri pun menurut Allah pun boleh. Sudah resmi menurut Allah, meskipun menurut KUA ndak ada resmi, ndak ada berkas-berkas, ndak ada. Pemberkasan syarat tertulis di kantor KUA kan ndak ada. Niku kan mboten nyaman kok. Mboten nyaman ketemu mbok tua ya, wah lu ning kene sik ndak nyaman. Wong saya tahu orangnya, saya tahu rumahnya. Istri pertama tahu, istri kedua saya tahu. Tenan Mas Amang, wong ngerti wonge. Niku mboten nyaman, wong loro ora akur. Tensipan sing bojo mbok tua sing nek layar kejaki mbok tua. Ning piknik kejaki mbok nom. Ngoten niku lho, jabong manten kejaki mbok nom. Ngoten niku kisah nyata. Mungkin sing seneng-seneng ngejaki mbok nom, sing susah-susah kumpulan terah keluarga ono sing tuwa sing jeki, sing nom sing seneng-seneng ngoten niku. Saya tahu orangnya kok, nanti tak kasih tahu. Nah, jadi ndak nyaman. Nah, maka kembali ke surat At-Taubah ayat 119 tadi itu kita ndak boleh. Ayatnya sudah cetok. Lalu Quran itu kita jadikan penerangan, petunjuk dan nasihat. Kita tuh dinasihati oleh Al-Quran. Orang itu berinteraksi dengan orang-orang yang tidak jujur. Ayat yang sepaket dengan itu ya, yang gandeng cenengin cedek banget. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 1. Itu kaitannya erat sekali dengan At-Taubah 109 analisisnya. Surat Al-Maidah ayat 1. Bagian awalnya kimawon, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Monggo Pak Riyadi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Nah, pun tekan mriku niku. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Bahasa Arabnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, ini ayatnya kita jadikan penerangan, petunjuk, nasihat atau pelajaran. Insya Allah kalau bisa seperti itu, kita masuk dalam kelompok orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jadi nek kita janji itu ya penuhi. Ampun mboten memenuhi. Nek ajeng mboten memenuhi ada halangan, ya bilang 2 hari atau 3 hari sebelumnya, pokoknya bilang ya perkuliahan atau janji dengan mahasiswa, janji dengan dosen, janji dengan siapapun, dengan teman, kasih tahu sebelum hari H jam D, kasih tahu dulu. Aku sorry di reschedule meneh ya jadwal ya, tolong tenan di reschedule meneh, aku sesuk ora iso sebab enek ngene. Harus omong. Ayo janji nyilih date, wis janji aku tak nilai date ya. Piro? Sithik 2 yuta wae. Oh iya, balike kapan? Wis tanggal 7 Desember lah insyaallah. Tenan ya 7 Desember ya. Ya. 7 Desember blendat apa? Enten mboten sing ngoten niku. Enggak, ora tak tekai niok patah ngoten. Sing kula tekai jenengan lho, berarti sing jawab niku patah. Padahal mungkin ya sing nyiling itu ya wong Islam. Dia orang Islam, yang pinjam itu ya orang Islam. Ya sok melu pengajian. Makanya saya itu sok curiga orang-orang di sekitar kita ini itu intensitas belajar Al-Qur'annya kurang gitu loh, Bu Ana. Jadi intensitas belajar Al-Qur'annya itu kurang. Jadi pun enten Qur'ane, nek mboten iso sing Arab kabeh nggih sing terjemahan. Sing terjemahan tuku ten toko buku. Yang ngetoke duit 150.000. Itu belajar kan tahu maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Sudah janji itu ya ditepati. Jangan sampai tidak memenuhi janji karena ayatnya mengatakan seperti itu. Itu ya repot enten sing utang
Yuk terus nglali. Wah ya Allah, nglali jane mboten laline nglali. Nek ketemu njuk ngoten kita nek ketemu niku njuk terus pindah jalur lain ngoten lho. Apa ya totok ora ngerti, totok terus nyelintut-celintut terus lunga. Pun protali ku mlih. Ndak dimlaki jenengan datang ngeten-ngeten. Lah nggih lah separo awake to. Lah jadi gitu itu. Terus sekarang gini ya. Kaitannya dengan ini lagi, nanti contohnya agak banyak. Yang kaitannya dengan surat At-Taubah 119, lalu surat Al-Maidah ayat 1. Tolong dibuka juga yang sedekat sekali urusannya dengan itu, yaitu surat Al-Baqarah 282. Ini kaitannya dengan utang piutang. Utang piutang niku nek menurut Al-Qur'an kok nulis sih? Nggih kan nulis. Niku repote nek kalih adike dhewe napa adik ipar napa sedulur yo pekewuh. Pekewuh yo mboten ditulis. Niku repot mengke mboten dibalekke yo an. Utange jane nggih mboten sithik mboten akeh ning yo lumayan 30 juta. Mboten ditulis. Dan itu pinjamnya dulu ketika anaknya mau masuk SMP. Ketika mau masuk SMA, sekarang sudah kuliah di Bogor di IPB, keren IPB kuliahnya itu. Tapi ya kayaknya orang keren tekar balik ke, berarti kan kisah nyata, saya bayangkan kok. Ayatnya saya baca sekarang dan tidak ada tulisan. Ya ada tulisan mau ditulis mesti ngopo to ndak ditulis ora percaya bayar dulure dhewe ndak ditulis saru. Ha kuwi ora balekke mosok ora mungkin ora mungkin aku ora balekke mesti tak balekke, ora mungkin. Tak balekke ya kapan? Wis kapan-kapan. Oh nggih nek kapan-kapan Gus Blas. Sing marake nganyelke mlih to Mas Sapri. Niku nek utang. Terus sing utang ketemu karo sing diutangi. Sing diutangi ya ora wani ngelokke. Sing utang malah cekakan deh. Klambine apik, jame larang, pakoke apik, sepatune apik, ora tau mbayar, blas ra nyaur. Padahal nggih dulu pas anaknya mau SMP. Pinjamnya 7,5 juta. Sekarang anaknya udah kelas 2 SMA, 5 tahun toh. Wong 7,5 juta. Wong pitung setengah. Kisah nyata yang saya ceritakan ini gitu loh. Jengkel saya lihat orangnya itu, jengkel tenan. Crazy, gila. Majnun, bahlul. Bahasa Jawanya edan itu. Seperti ini masa ya orang dikerentek ketemu ya gitu itu. Ayatnya ada, kalau kita praktekkan ayatnya tidak mau, karena kalau ayatnya itu menyuruh kita menuliskan. Oke, saya bacakan ayatnya. Al-Baqarah 282. Sekilas info juga, Al-Baqarah 282 itu adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Jadi kalau ada ngomong-ngomong sama teman-teman atau pas pengajian atau apa, sekilas info bahwa surat Al-Baqarah 282 itu adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Jadi satu halaman penuh itu seayat itu, tidak ada koma, tidak ada titik. Yang ayat yang ke-282 itu. Saya bacakan ayatnya. Depannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl. Terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Satu kalimat lagi. Wahai orang-orang berikutnya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Pun cekap. Dari ayat itu tuh harusnya ditulis. Nek ditulis ra gelem. Nah, kasus lagi berat ini kasus. Pernah saya sampaikan di majelis taklim ini tampaknya. Ada A sama B. A
pinjam sama B, jumlahnya banyak lumayan di atas 50 juta. A pesen sama B, B tulung ojo kondo sopo-sopo, yang tahu pokoknya cuma aku sama kamu tok. A bilang gitu. B juga menyanggupi, ya serapopo. Ning kowe balekke to. Oh ya insyaallah balekke, utang ya balekke insyaallah. Nah sudah dipinjami 50 juta. Si A pesen sama tadi itu B ya amanah, tidak beritahu pada siapa-siapa. A juga tidak ngomong sama istrinya, sama anaknya tidak ngomong, padahal pinjam uang 60 juta pada B. Qadarullah, kabeh takdir Allah, tidak ada yang tahu. Si B terkena pindahan kantor. Dari pihak kantor menyuruh pindah kerja ning Sumatera. Lah terus si B pindah, istrinya dibawa, anak-anaknya dibawa ke Sumatera. Tidak ada yang tahu kalau A pinjam uang sama B, itu tidak ada yang tahu kecuali A dan B ini. Nah sudah ya pamitan, kok baliknya ya insyaallah. Kok carane piye pokoke tak balikin pas kowe mulai apa piye itu. Lah ternyata qadarullah lagi. Beberapa tahun setelah itu si A meninggal di kampung halamannya. Nah kan orang-orang tidak tahu. Teman-temannya yang lain, B kandhani apa lagi, kanca akrabe nggih ben. Alah rasa wong ning Sumatera apa ya mulih nggo layak tok sok ben wae nek dhek mulih dikandhani sok ben pas mulih wae kandhani. Ya wis rasa dikandhani ya rasa malah ngrepoti. Dhek engko mulih nggo layak tok entekke biayane pirang-pirang ya sak anake sak bojone nek dhek tok ya mungkin repotnya gaweane barang wis rasa sok ben wae dikabari sok ben. Oh ya wis. Rahasia dikubur. Selesai. Sampai beberapa tahun, si B pulang sama anaknya, sama istrinya, pulang sampai rumah ya cuma ya kelingan sudah yuto ya masih ora kelingan. Nek 1.000 PN 200.000 PN sudah yuto. Nah terus ke masjid kok ora enek, biasanya masjid ora enek, di kampung ya ora enek, silver yang enggak ada. Lalu si B tanya sama teman-temannya. Jane si Aki nanti toh. Loh, kowe ora ngerti toh? Ya Allah, oh ya kowe iki ning Sumatera ya. Lah napa toh? Si Aki wis ora enek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanya piye? Seto. Wis 2 tahun kepungkur no, wis suwe banget no. Berarti kowe iki ra mulih wis suwe banget. Kowe mangkake tahun pira, terus dhek 2 tahun kas sedo, terus saiki wis pirang tahun. Suwe wis 5 tahun luwih ra mulih kowe. Lagi mulai iki, si A wis ra enek. Oh, lah enek apa toh? Ya ora enek apa-apa ya. Tetap masih merahasiakan, B itu masih merahasiakan, orangnya baik kok. Nah, terus pulang ke rumah orang tuanya, ngomong sama istrinya. Bu, banyak si A wis ra enek toh. Oh, aku wis ngerti no Mas. Oh, ket wingi wis ngerti tangga-tangga wis kandha kabeh karo aku. Lah enek apa toh? Ya ora enek apa-apa. Lagi ngerti iki? Lagi ngerti mau iki. Ya jane si A nyelidit karo aku. Alah, mbok wis mbok ikhlaske wae, paling mung 100.000 200.000 mesake ning akhirat mesake. Ikhlaske wae. Ya nek 100.000 200.000 tak ikhlaske Bu iki. Swidak yuto. Pira? Sik. Kapan ngeli kapan? Oh, mulane nggih ben ngerti-ngerti susut ngene duwite ngene rada angel. Oh, mbok silihke to. Tidak yuto lah piye iki. Wah, wong wedok kurang masalah duit. Wah, boleh. Ini kecuali mriki mboten. Mboten benten lah iki. Terus akhirnya B sama istrinya datang ke rumah istrinya A tadi itu. Ya, istrinya A juga pertama kali menyambutnya enggak tahu kalau si A suaminya tuh pinjam kok. Jadinya ya tenang aja. Ya Allah kapan aku ndure to Mbak? Mas, iki aku dijaluk ngapura bojoku nggih ben wis ora enek saiki 2 tahun kepungkur. Oh ya, ini. Terus akhirnya menceritakan utangnya itu. Wah, ya ora iso aku ora ngerti. Aku ora ngerti anak, aku ora enek sing ngerti. Enek catetane ra? Enek catetane ra?
Tidak bisa, wis kene wae nek arep nagih tak terkene kuburan. Tidak ada penyelesaian. Itu contoh konkret terjadi nyata itu. Tidak ada penyelesaian. Padahal dalam hadis, bukan ayat ya, tapi ayat tampaknya dicari nanti dipaksakan, dikaitkan bisa. Jadi kalau menurut hadis itu, barang siapa yang mendolimi orang lain, maka dia harus minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, nanti kalau sampai akhirat, maka hitungannya sampai akhirat, belum selesai. Terutama utang piutang itu. Itu nanti kalau utang piutang, maka kalau A itu punya amal solih, maka amal solihnya A itu diambil dan diberikan kepada B. Tapi kalau A tidak punya amal solih, maka kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh B dibebankan kepada A. Hadisnya menyatakan seperti itu. Mesake sing korupsi ini kono. Mendolimi banyak orang, ngambil uang negara sampai miliaran rupiah, itu kan mendolimi rakyatnya. Besok ya sama, urusan yang akhirat, wah amal soleh juga, ya, itu anu toh, setoran amal soleh toh, alhamdulillah, ya uklong itu, ya alhamdulillah, rakyatnya kayak kabeh amal soleh sing korupsi wae niku. Juliane pontek toh amal soleh pontek toh. Lah kok durung itu? Urung kita toh. Urung. Wah, lah ben apa? Nyolong pitik juga. Bebeknya juga. Bebankan sing korupsi wae niku. Banyak yang korupsi dan sudah mati. Banyak yang korupsi dan sudah mati sekarang. Bisa seperti itu. Ning jarine lho Pak ya. Oleh orang urung alami kan sok mben ngalamine. Tadi putus-putus. Itu tadi kemudian pertanggungan jawabnya gimana? Utang yang itu. Ya besok di akhirat. Keluarganya gimana? Tidak tahu saya itu, saya hanya sampai di situ itu. Tapi kalau ikhlas Selesai. Kalau ikhlas ya selesai insya Allah. nah, ya, Kalau dari si B itu ikhlas, oh ya wis lah, oh ya reso bali, ya kesalahanku juga, tidak ada tulisan, tidak ada hitam di atas Gitu ya, putih, ya. baik begitu. Tapi kan istrinya juga manusiawi toh Mas Aman. Istrinya B ini. Dan nanti duit kan ngono suka yuto kan kena nggo tuku berambang bawang lombok barang. Enak juga. Nah, itu ayatnya tuh klop situ itu. Jadi surat Al-Maidah ayat 1, lalu Al-Baqarah 282, klop lagi dengan At-Taubah 119 tadi itu. Tapi itu kan nggak ada kaitannya sama si perempuannya kan? Ya ndak ada, jadi ndak ada. Tapi kan ya wong wedok kan dite bojone. Ya kudune mulih balekke pengen banget didol apane ngono lho, balekke ngono lho. Sudah itu kena nggo tuku brambang bawang lombok barang turah-turah kena nggo setahun. Mungkin laki-lakinya mungkin ya ikhlas-ikhlas saja. Iya, laki-laki itu kan Dan itu sudah gugur kan Pak? iya insyaallah. Insyaallah. Kecuali ya perempuannya itu ngomel lah Pak. Ya. Sini tidak ada, masa kan langsung ngomongnya kayak gitu. Nadonya juga tidak mengenakan kayak gitu, ngomel lah. Ibu kan tersinggung. Nah gitu. Terus agak mekrok lagi ya, agak keluar lagi masih masalah ini. Saya pernah matur juga di majelis taklim ini bahwa Rasulullah itu pernah tidak kersa menyolatkan jenazah gara-gara utang. Saya pernah menyampaikan di sini. Dan itu ada dalam kitab Minhajul Muslim. Tidak saya bawa, tapi mungkin Mbak Ana membawa. Tidak bawa ya. Jadi dalam kitab Minhajul Muslim, babnya bab jenazah, Romawi 1, poin yang keempat itu bab melunasi hutang mayat. Suatu ketika Rasulullah itu datang melayat ke salah seorang sahabat, lalu bertanya pada sahabat yang ada di situ, ini jenazahnya masih ada utang enggak? Masih Rasul, gimana? Oh ya sudah, aku enggak jadi menyolatkan karena dia masih punya utang. Lah solusinya gimana? Dilunaskan dulu. Omong sama keluarganya, disuruh melunasi dulu. Bagaimanalah caranya? Pokoknya dilunasi nanti kalau terpaksa utang ya tanggung jawabnya ahli warisnya. Oh ya, dilunasi baru kerso nyolatkan. Gitu. Nah orang-orang dulu mungkin utang itu pamali ya. Orang-orang dulu railok utang. Nah sekarang ini malah orang utang malah railok sekarang ini. Jadi ya terbalik gitu. Nah sudah ya. Sekarang kita pindah ke tadi kan masalah utang piutang. Jadi ayatnya seperti itu kita jadikan arisan. Enten mboten Mbak Nafus ibu. Sing derek entuk niku lebone
rajin. Ini nek pun entuk Melayu enten mboten? Ya. Di sini tidak ada. Serius? Ada ya. Dengan tenang, dengan tidak emosional, ada ya. Mohon maaf agak kepo dikit. Mbak Ana ya tahu orangnya, tapi nggak saya sebutkan. Tahu. Kenal dengan orangnya. Beliau juga kenal dengan Mbak Ana. Oh iya, iya. Oh iya, ya sudah saya bilang tetangga, usah. Ada jujur gitu itu. Saya pernah cerita di sini, tapi topiknya belum. Suatu ketika ada ibu-ibu datang ke rumah. Ibu-ibu datang ke rumah. Assalamualaikum, Pak Nurul. Iya Waalaikumsalam. Enak apa? Aku pengen ketemu Pak Hanif. Oh ya orang ketemu aku orang. Pak Hanif baik. Terus ketemu saya di ruang tamu itu. Terus beliau ternyata ngurusi arisan. Beliau ini ngurusi arisan. Terus beliau cerita, ternyata yang beliau itu banyak. Jadi satu orang itu membawa berapa orang gitu loh Pak, ternyata ada 10 atau berapa 15 gitu loh. Nah itu ternyata sudah dapat semua dan masih ada beberapa kali lebonan. Kan saking banyaknya udah keluar semua. Udah keluar semua, ternyata orangnya ini bledot, lari. Per lebonan 100.000. Nah nek wong 15 kan sak yuta 500. Setiap hari Ahad pagi. Nah, jadi ya saya beberapa kali ndelalai lagi sing digawa ini ku tau Pak Pri niku ngendika kalih pengurus niki Mbak aku ora itu berarti paham to Mbak Ana saya maksud jadi kula nggawa wong pinten pun to saben anu 1.500 saito 500 terus pun yo pun itu kabeh wong 15 pun itu kabeh atas namane kula. Ning ternyata duitnya itu tanggo kula. Dadi enten wong sing alok kali penguruse ngoten. Mbak ora itu to. Oh wis itu kowe kapan? Nggak Bang. Oh kowe ngomong apa Hanif? Kowe ngomong apa? Wis kowe jeneng wis wis itu. Apa iya? Lah sudah. Coret. Sudah enggak boleh ikut arisan. Itu ayatnya seperti itu. Sing repot niku nek sing ora jujur niku bojone dhewe wae marake brodol entek rambuté. Bojone dhewe ora jujur pun repot niku. Tek niku pun. Itu ora jujur sisan, wis. Jolke dealer mawon masalah. Nah, jadi ayat-ayat itu kita jadikan ini tadi penerangan, petunjuk dan nasihat. Oke, tadi sudah masalah Mbak Ana tak pernah kirimi itu yang apa jualan yang tidak jujur itu. Belum. Tak kirim sekarang. Kirim belum ya? Kirim belum ya sekarang ya? Itu dodol jeruk ngapusi. Oh, enggak pernah. Belum diceritakan tapi enggak Belum di-share. Pernah diceritakan itu. Semoga ini. Waduh, HP-ne Lali. di kendaraan. Oh, ya sudah besok. Oh, besok aja. Waduh, jangan aku kemeronggoi. Di sininya. Di sininya. Ini saya itu. Kan enggak metik gitu loh. Nah itu gini gitu. Lo ya gumun kok ana wong dodolan kaya ngono. Dodolan tok. Niku pas ditonton karo sing tuku, niku dileboki kresek. Nah, ngoten. Begitu lares bentar sepersekian detik. Ngoten. Kalau kirim sakniten Bu Ana. Kirim. Belum merasa kirim ya? Belum ya? Alhamdulillah jasa semua. Terus saya betul buting kresek. Ning metu nggih digloke. Sengaja digloke. Gila ta niku sing anu niku, sing dodol niku. Niki nggih muslimah nang wong Sing Islam. sing anu sing dodol niku lanang. Ning kirangan muslim apa mboten muslime kirangan. Masa. Untuk
kekurangannya. Anak ini tapi di grup dia. Pun terkirim tak buana? Proses ya. Pun dikirim saat grup. Dereng lebet. Oh, jadi kayak loading. Wah, muter-muter suwe. Ampun, ampun, pun terkirim, ampun. Pun terkirim tentang grup niku. Itu lagi jualan. Terus bapak-bapak nih, enten grup, enten sedaya toh? Monggo mangdir sane niku. Dodolane ngoten niku. Lo kita nonton podo-podo berulang-ulang. Yes, sekali nggih, sekali singatan nggih, sekali nggih. Tak nonton pisan kas niku. Keluar. Iya, itu keluar toh niku toh. Orang luar gitu berarti. Enggak tahu itu orang mana. Brewoken toh itu. Ya. Sing dodol ngoten niku terus enten meleh, kula entuk video meleh. Kula nyet njaluk kalih jamaah pengajian tak kon nganu kok. Tak kon napa, tak kon ngirim ngeten-ngeten iki. Sakniki sing nganu di Ayam. oh nganu napa niki sapi. Sapi nggih. Niki napa dudu ngoten sekedap. Walah loading suwe nang tengah wektu iki. Sing niki riyen, niku sing napa niku kirim kula kirim Bu Ana mrih niki. Ning nek niki sing beras dicucuk niku lho. Nggih, beras sing dicucuk. Terus saya mubeng riyen. Yang pun proses ngirim. Sing ngeten iki lho. Truk. Truk mangko weh lho. Nggih disosrok, nggih disosrok. Niku jane ya ora entuk ngoten niku. Kudune ning jarene kesane sampel napa-napa ngoten. Sampel dadine nggih pun jamaah umrah pun ngoten niku. Ngelongi ya. Ngelongi dan jumlahnya ternyata jadi banyak sekali Mas Amang. Sampai nganu kok sampai berbaskom dan terkirim. Dikirim ke teman-temannya tuh Mbak Ana. Yang apa modus ngecek beras padahal itu dodolan kayak gitu. Nah terus kan sekarang ayatnya kita lihat khususnya Pak Aryadi yang sama untuk membuka ayatnya. Sing dodol beras, nggih. Tak nonton pisan karo lama-lama jadi bukit nih. Srok, piur, meneh, srok, piur, meneh, srok. Jadi sak pirang baskom niku. Niku pun ngamle srok. Nah, sekarang ayatnya kita lihat surat Al-Mutaffifin. Surat ke-83 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Surat Al-Mutaffifin itu termasuk kelompok juz amma. Surat ke-83 termasuk kelompok juz amma.
Saya bacakan ayatnya sekarang. Ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ayatnya pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Wailul lil mutaffifin. Ayat 2. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Ayat 3. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Terjemahkan. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan iklan. Ayat Yaitu 2. orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ayat 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, itu yang nomor 3 itu. Yang videonya ini tadi itu yang nomor 3. Jadi apabila dia menimbang untuk orang lain, dia cenderung mengurangi niki wau. Ngoten niku wah ten pundi-pundi niku wonten. Sekarang hari Senin. Hari Jumat kemarin pukul 8:30 saya pengajian di GMS, Global Mandiri Sejahtera. Yang punya udah meninggal sih, Pak Rudianto udah meninggal, sekarang dipegang sama istrinya. Itu yang jual susu bubuk kambing Itawa itu loh, kerdusnya cilik-cilik itu loh. Nah dia cerita, Pak Hanif, gimana ya baiknya ya? Nah gimana tuh Pak Cep? Kalau nek ngirim sudah dipesan misalnya 100, sampai sana itu ternyata enggak 100. Kok iso? Jadi 100 dus itu sampai sana enggak 100. Kirimnya ya mungkin ke Purwokerto atau ke Surabaya sesuai dengan itu. Sing nakal siapa ya? Enggak tahu. Mungkin pengirimannya kami sudah akhirnya pindah ke jasa pengiriman yang lain. Ini ngoten niku wonten. Dan betul-betul terjadi. Terus Pak Cip yang memperkirakan, gampang toh Pak ini di packing suwek, klik, buka, jukuk siji, jukuk loro dari 100 jukuk loro kan enggak kerasa. Setelah sampai sana 98 itu. Itu yang dijadikan komplain ya yang mengirim. Ya yang mengirim yang akhirnya mengganti ya meskipun ya batin kan ini jadi berkurang gitu. Dan itu ternyata banyak terjadi, jual beli yang seperti itu banyak terjadi. Kirimnya tangan ibu-ibu. Ibu-ibu, nek sing jual beli online itu ada yang mengecewakan atau tidak? Wah, kok jawabannya banyak. Tidak sesuai barang. Ada tak? Contohnya pripun Bu? Contohnya pripun sing maksudnya tidak sesuai barang, contohnya pripun? Misalnya baju Nggih. kelihatan bagus tapi mutunya kayaknya tipis banget. Ponate. Mengurangi kualitas mungkin. Jadi memang tidak jujur menimbang untuk orang lain, dia cenderung mengurangi. Itu ada 2, secara jumlah, yang kedua secara kualitas. Makanya sampai sekarang saya nek apa-apa berkaitan dengan jual beli, satu pakai sistem yang diperbolehkan dalam Islam. Yakin PCB. PCB itu pentelengi, cocok, bayar, bawa pulang dan tidak ada garansi. Kalau garansi tak buat, beli apapun, kulkas buat garansinya, rusak ya tuku neh, gitu. Karena sudah diambil saat itu barangnya seperti ini, ya wes ngono kuwi. Garansi itu memungkinkan tidak Mas Aman? Memungkinkan tidak? Misalnya kayak rusak sithik, yuk terus ben itu ijol iso klaim dilukai si tambah melenjut, sakit mboten? Memungkinkan mboten? Mungkin. Kemarin ada jamaah yang mengatakan tidak mungkin, itu pasti dari pabrik tahu itu dibuat-buat oleh konsumennya. Lo ya tetap ngeyel ya mungkin bisa jadi wong sing rusak ya pinter kok. Akhirnya komplain, ngapusi garansi itu ngapusi. Nah, terus tadi jualan seperti tadi itu ya. Terus anak saya pernah, ayah mau beli kaos. Oh ya, untuk apa tadi? Ya nanti ke tempatnya Mbah kan ya kaosnya baru. Oh ya. Beli di mana? Di Klewer sama ibu. Enggak, anak muda Klewer. Hari gini Klewer. Oh iya. Tapi uang harganya berapa? Ini kirim ya sana, wes urusanmu dewe. Dikirim. Setelah dikirim ternyata nggih wau niku nek niki wae mboten masalah kualitasé.
Ning nganu kecilian. Kecilian dadi nggih mboten cukup. Akhirnya sampai rumahnya Mbah kayak sing PAUD. Cah SD padahal bocah SMP, anak kula ya SMP. Mboten cukup dikake sing putune Mbah sing SD yo seneng. Wah, kowe entuk kaos anyar, wah. Sing mumet sinten? Sing tuku. Sing ngekei duit, wah. Sing tuku mung kari njaluk duit. Kan njaluk duit kula melih. Udah beli lagi sana Dek, enggak apa-apa. Ayah ikhlas kok. Oh, ikhlas. Salah menahi ikhlas kok. Ternyata banyak jual beli yang seperti itu. Entul. Entul, elek dia mau ngape? Larang dia mau murah. Paham toh? Pak, entul. Nggih, tenan apa? Pripun? Entul ngertos apa? Ngertos saya. Dulu ketika di pasar Yaik, ya, dulu tahu itu berapa? Selamat Jalan Gatot Subroto itu pasar Yaik. Paham ya? Itu banyak tolnya. Banyak sekali, saya paham. Masih umur berapa? 10 tahun. Ya wis tuwa. Jadi dikompori sama orang lain. Wah, tuku murah. Ternyata entul semua. Jadi udah paham saya. Sampai sekarang pun Sekarang ada enggak ya di Solo? Banyak. Oh, di Solo yang es tuh Bang, es tuh. Oh, kula mboten nek teng Solo kula mboten ngira nek akeh ngoten lho. Oh, ya setahu saya paling di tempat-tempat wisata gitu itu orang-orang kan berbis banyak sekali nggak tahu harga aslinya. Terus oh aku wis bar tuku regane piro? 100.000 padahal 20.000 jane dikeke nek wong yang beli orang sini 20.000 keke. Gandeng wong saka Madura, saka ndi-ndi, wah 100.000 jamin ndak luntur. Tekan omah, wah dadi putih neh. Luntur tidak jamin. Ya luntur tidak jamin gitu ya. Jadi ayatnya itu Ibu. Terus kalau yang curang pertama, yang apabila menerima timbangan dari orang lain, dia cenderung menambahi, itu gini. Udah beli sudah ditimbang, sudah terus beras misalnya ya. Misalnya ibu yang beli, terus ada penjualnya sudah nimbang. Terus ibu itu sudah ditimbang bagus toh, masih jaluk tambah itu dosa. Mbak sudah tambah. Empon Bu kula kasih tok batin empon no. Alah anakku iki papat semoga kabeh. Empon no. Ya wis. Anu kreseke yo dobel kreseke jebrot wong 3 kilo mengko. Empon kreseke dobel. Jane siji wis iso ning jalune dobel. Pun kreseke dobel pas nglebokke berasen kresengmu ngandheh meleh liwat. Dosa itu ya. Itu dosa gede. Yang punya kelainan, saya tahu sendiri. Beli buah, berapa harganya? Berapa? Kelainan dia punya kelainan. Oh. Namanya apa? Saya tidak paham dan kesehatan. Kelainan suka ambil, tapi terus beli bayar, tapi sudah ngantongi dulu. Tapi bayarnya itu ya jelas. Gimana? Yang sudah terkantongi terbeli itu ya dibayar. Tidak dibayar otomatis. Dia punya nyuri ya, punya kelainan. Karena dia bonus enggak. Dia punya kelainan. Ilmu kesehatan apa namanya saya lupa. Iya banyak sekali Orangnya apa barang-barang apa yang namanya? baik. Jadi dia beli mangga namanya. Sekilo sekian ya ini ya. Enak bagus ya nih. Minggu kok ke. Oh. Tapi bayar. Bahasa Inggrisnya ngerekes. Orang ngerekes. Itu yang jual ya tahu. Pas lebok itu. Oh, enggak tahu. Lengah. Dia penyakit namanya apa nih? Pas yang jual lengah gitu ya. Lengah. Tapi dibayar yang 2 kilo, tapi tidak dapat. Ilmu mutil. Tapi tidak semua orang kan begitu. Penyakit. Nah, gitu-gitu itu ada semua ayatnya loh. Oke, yang Kalau penyakit gimana? yang penyakit ya berarti ya kasus khusus. Nah, Tidak terkena hukum penyakit khusus. mungkin edan ya, edan Ya, itu. seperti yang obat itu juga enggak apa-apa karena dia bawa kartu. Bawa kartu kuning itu bawa di bandara enggak apa-apa. Digeledah bawa obat kartu kuning. Aku gila.
Aku gila, aku konsumsi karena aku gila. Gila bangga ya. Loh, udah terasa toh, udah jam 9 toh. Satu lagi contohnya. Tak pilih napa nggih? Sing dadi ngaten wong para wong Kristen pun bola-bali. Mboten asal to, Mbak. Pun tau tak omong kita sing pun ora entuk ora entuk nikah karo wong Kristen. Sing dereng niku kiri, kula wau nyatet tok. Mungkin yang belum ya. Sebentar, catatan kuning dia. Enggak. Nikah sama orang sekampus ya nggak boleh ya tadi. Ya? Nikah sama orang sekampus. Orang itu kakean Ngomong bener toh. kampus kakek. Masih apa-apa toh. Tadi marah kita lali. Apa niki pun itu kertas e. Apa? Nurap ayu. Tapi beratnya gimana ya? Nggak apa-apa ya Mbak Nah? Berat ayatnya ya. Ayatnya berat ya. Terakhir ini. Surat At-Taubah ayat 24. Tapi berat sekali itu ayatnya. Jadi di situ itu ada aku gelo malah ngomong kayak gini. Berat ayatnya itu. Ayat 24. Surat At-Taubah, surat ke-9. Itu kasusnya gini. Jamaah pengajian ada yang ngendiko. Kisah nyata konkret, nyata betul. Jadi ada jamaah pengajian yang ngendiko, Pak Hanif, saya gimana ya? Lah, pripun to Bu jenengan? Kalau kan mulai tempuh di kampung halaman. Lah kamu halaman itu di Wonogiri. Oke. Lah dalam rangka napa? Niku lho bersih desa niku lho. Oh, bersih desa niku napa to? Kula mboten ngerti. Bersih desa nggih pokoke nggih ritual ten desa ten sendang-sendang ngoten niku. Oh, ngoten niku. Nggih mboten napa-napa to nek mboten sirik. Lah niku sirik ten sendang-sendang, pasang kembang, pasang ora niku sirik. Ampun kersa Bu, ampun kersa. Lah niku kon ditelepon kon acarane jane gitu saya dangu, terus saya 1 bulan masih lebih. Ning kula pun dieleke wiwit saniki pun dieleke kon mulih aja nganti ora mulih. Isin, wong tua isin nek ora mulih. Akhirnya terus saya tunjukkan ayatnya ini. Ayat surat At-Taubah ayat 24 itu. Saya bacakan ayatnya. Nanti ada 8 kelompok. Kalau kita lebih mengutamakan 8 kelompok daripada yang 3, itu kita masuk dinyatakan dalam ayat itu fasik. Saya bacakan ayatnya. Surat ke-9, surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Ada 8 itu. Ahabba ilaikum minallahi, 1 minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Monggo Pak Yati. Jika bapak-bapakmu, Stop. Bapak-bapakmu 1, terus anak-anakmu, 2 anak-anakmu, saudara-saudaramu, 3 saudara-saudaramu, istri-istrimu, 4 istri-istrimu, keluargamu, 5 keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, 6 harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, 7 perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, 8 rumah-rumah tinggal yang kamu sukai. lebih kamu cintai, Stop. Lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada, yuk lanjut. lebih kamu cintai daripada Allah Stop. 1 Allah, dan Rasulnya, 2 Rasulnya, serta berjihad di jalannya. 3 berjihad di jalannya. Lanjut. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Terus. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang. Abot niku. Abot. Jadi ada 2 kubu, yang satu jumlahnya 8, yang satu 3. 8 itu bapakmu, anak-anakmu, keluargamu. Ini kalau kamu lebih pentingkan daripada Allah, Rasulnya dan berjuang di jalannya, padahal ini salah, itu kita fasik ayatnya itu.
Niku ayat Quran lho, Pak. Dadi niku ya bingung niku. Sing Mbak ini ya bingung. Juk pripun nggih Pak Ali nek ngoten niku. Nek nganu umpamane kula mulih meng nggih monggo ngeyem-yem Bapak, nggih pun nggih. Nggih pun monggo pun lah pun monggo pun terserah jenengan pun jenengan itu dipilih oleh Allah sudah punya intelektualitas yang lebih dari cukup, kuliahnya ya tinggi, ya pinter, ya ngerti, gampang, ayatnya ya gampang. Udah terserah, saya tidak tahu akhirnya dia pulang apa tidak tahu. Pulang ke Wonogiri apa tidak tahu. Harusnya ya tidak pulang, harusnya karena syirik. Dan kalau syirik itu kalau orang tua memaksa anaknya untuk syirik itu ada ayatnya juga, tidak boleh, anaknya itu tidak boleh taat sama orang tuanya. Sekalian ya, terakhir ayat terakhir kajian malam hari ini, surat Luqman ayat 15, surat ke-31 ayat 15. Itu kalau orang tuanya memaksa anaknya untuk syirik, itu anaknya tidak boleh taat. Ayatnya mengatakan seperti itu. Tetapi untuk urusan-urusan duniawi kamu harus tetap patuh, tetap menghormati kepada keduanya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Tidak mengikuti jalan orang tuanya itu, tapi mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahkan. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Boleh mentaati terus. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Yes, terus. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ya, terus. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pun rampung pengajiannya, terserah Bapak Ibu. Ayatnya banyak sih, ada 6.600-an lebih di sini. Dan ya kita sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui itu. Akses yang mudah, memahami yang mudah, kan yang terjemahan Indonesia sudah banyak. Tinggal beli ke toko buku, dan saya yakin malah kita semua sudah punya di rumahnya masing-masing. Ada yang terjemahan, itu dibaca, dilengke, diluangkan waktu. Oh ini, lalu kita masukkan ke Al-Iqnun 138. Kalau kita ikut berarti kita orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Kalau tidak ikut ya tidak masuk dalam orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Terus kita akan meninggal sebelum 2070, insya Allah. Lantas kalau ada seseorang yang merasa berat dan tidak mampu bahwa agama itu sangat berat, bagaimana untuk mensikapinya? Quran tidak paham, baca tidak paham, belajar pun tidak bisa. Lantas kepingin menjadi baik, bisa masuk surga dan sebagainya, harus seperti apa, Ustaz? Kalau memang ya Pak Nasir, kalau memang belum tahu betul, jadi informasi sangat minim sekali ke orang itu, ya sudah, berarti ya pakai ukuran alami, instinktif, orangnya baik. Mungkin tidak sholat, mungkin, tapi memang tidak ada informasi sholat pada dia. Tapi masih memungkinkan tidak Pak? Tidak ada informasi sholat, tidak ada informasi sodako, tidak ada informasi pada dia. Masih mungkin dan dunia sekarang ini. Mungkin kan di hutan di Venezuela, Bolivia sana ya, di sore Suriname, utara Brasilia sana ya, atau di Nigeria. Saya punya mahasiswa Nigeria. Ya kasihan, ya kasihan lah. Namanya Zango, Muhammad Awal Zango. Ya kasihan di Nigeria, lebih baik, informasinya lebih terus di sini. Jadi kalau teorinya kalau tidak tahu ya tipun semangat akan Allah yang akan memberikan penilaian. Dan kita ya tidak boleh menyesal. Ngopo aku urip ning Solo, informasinya terus kabeh, jane berat. Ning nek betul-betul berat betul, ibu nek berat betul, juk dhewe mboten nglakoni ning karena dari pihak pemerintah yang tidak memberlakukan nggih berarti pemerintah. Contoh pencuri tidak potong tangan. Kan ada ayatnya, Bapak. Terus kisos, membunuh tapi diganti penjara. Itu bukan kisos. Nek kisos ya bunuh juga gitu. Terus contoh yang lain, zina tidak didera, tidak dicambuk. Itu ayatnya didera, dicambuk dan disaksikan oleh banyak orang.
Kalau ayat Al-Qur'annya seperti itu. Kalau tidak bisa ya berarti kan pihak pemerintahnya yang tidak karena melanggar HAM atau melanggar mesake wong padha-padha senenge mbok wis nyok. Sing penting ra hamil. Masa lah ping 59 mboten hamil lho. Ping 60 iki hamil. Wong sing ngitungi malah jenengan ngoten no. Demikian, saya kembalikan ke Pak April lagi, dari saya cukup, ada kurang, ada khilaf, ada salah, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan